Ya, jadi the next question sekarang, apakah cara kita membesarkan, mendidik anak-anak kita sekarang ini sudah sesuai untuk anak kita? Nah, mungkin ada yang mau share? Karena kan cara kita sekarang ini sebagian mengadopsi apa yang dilakukan oleh orang tua kita dan sebagian berlawanan dengan apa yang mereka lakukan gitu. Pertanyaannya, apakah itu sesuai untuk anak kita? Hmm? Ada yang mau jawab? Ya, kita di sini nggak ada benar salah, nggak, bukan ujian kok. Izin nggak Al? Yuk, mari silakan Pak. Uh, ada hal-hal tertentu saya kadang-kadang merasa, oh iya betul, mungkin sesuai nih. Tapi ada kadang-kadang hal-hal tertentu yang membuat saya bertanya-tanya. Ya contoh, karena saya dibesarkan dalam kondisi yang tadi saya bilang bahwa tidak sesuai yang saya harapkan. Ya saya merasa bahwa saya dibesarkan dalam lingkungan dengan disiplin yang sangat keras. Apalagi saya anak cowok, anak pertama. Saya ngalamin yang Kak Alda disampaikan semua itu, ya, sehingga saya melakukan yang kebalikan sekarang. Ya, cuman kadang-kadang saya merasa bahwa apakah ini cocok ya dengan mereka, karena seolah-olah saya memberikan kebebasan yang cukup besar buat anak-anak. Contoh, saya bilang sama mereka gini, seringkali saya bilang begini, tapi tidak pernah memaksa bahwa kalian itu harus jadi juara dan sebagainya, ranking kelas dan sebagainya. Ya, even you dapat nilai jelek, kalau reasonnya itu masuk akal buat papi, it's okay, kita perbaiki. Tapi papi paling tidak bisa terima kalau sudah namanya tidak sopan, kurang ajar, apalagi sampai melakukan sesuatu yang menurut saya itu akan efek kedepannya buat mereka itu jelek. Tidak disiplin menurut saya jelek. Saya bilang saya akan marah kalau kalian melanggar itu. Ya terus berbohong dan sebagainya. Terus kemudian tidak tanggung jawab, malas dan sebagainya. Itu saya akan lebih marah kepada mereka daripada mereka dapat nilai jelek. Saya bilang. Ya itu sih yang saya rasakan dan saya lakukan saat ini sih, Kak Al. Mungkin ada masukan, Kak Al. Ya, thank you sharingnya Pak Yohanes. Jadi nampaknya Pak Yohanes ini ada value terkait kejujuran dan integritas gitu. Ya, dan ya nanti kita akan lihat bahwa setiap anak itu unik dan mereka ini perlu parenting sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Thank you sharingnya Pak Yohanes. Ya, jadi setiap anak itu unik, punya blueprintnya masing-masing. Begitu juga diri kita. Diri kita ini juga punya blueprintnya masing-masing gitu. Dimana perlu parenting yang sesuai dengan blueprint tersebut. Tapi sayangnya, belum setiap orang tua tahu nih, apalah blueprint dirinya dan apa blueprint anaknya. Dan bahkan apa blueprint pasangannya. Sehingga terkadang interaksi satu sama lain ini bisa kurang harmonis gitu. Karena kurang memahami satu sama lain. Dan ini yang akan mau saya share malam ini. Ya, tadi saya sudah menyebut blueprint. Nah, untuk mengetahui blueprint ini, saya menggunakan human design. Mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar tentang human design sebelumnya? Atau baru kali ini mendengar? Jadi human design ini adalah sintesis ilmu klasik. Dia berdasarkan dari astrologi, I Ching, Kabbalah, Tree of Life, dan Cakra. Jadi ini adalah dia digunakan untuk peta genetik manusia, blueprint manusia. Di mana saya gunakan untuk mendeteksi pola sadar seseorang dan pola tidak sadar seseorang, dan juga bagaimana pengaruh pola asuh terhadap diri seseorang. Jadi ketika anak sudah mulai tumbuh lebih besar, misalnya sudah remaja, namun dia perilaku atau mungkin bakat yang muncul itu tidak sesuai dengan blueprintnya, saya itu punya hipotesa jika mungkin anak ini mendapatkan nurture yang tidak selaras dengan nature-nya, sehingga potensinya tidak berkembang gitu.
Jadi jadi ini juga saya gunakan juga untuk membantu orang tua yang anaknya sudah lebih besar juga gitu, dan juga membantu juga untuk orang dewasa. Jadi ini tidak hanya digunakan untuk anak saja, tapi juga hingga bayi yang baru lahir, hingga orang tua, dan ini valid seumur hidup seseorang gitu. Jadi dengan Human Design ini kita bisa mengetahui peta potensi manusia. Namun peta potensi manusia ini tidak boleh dijadikan pembenaran. Karena manusia ini kan apa ya, potensinya besar sekali. Dan Human Design ini adalah a map. Dan balik lagi ada istilah the map is not the territory gitu. Tidak semua yang ada di dalam sebuah teritori itu bisa tertera di dalam sebuah peta. Karena itu sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa Human Design ini tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran, karena kita bisa beradaptasi, kita bisa berevolusi, kita bisa bertransformasi. Begitu juga anak kita. Gitu. Nah, Human Design ini bisa digunakan untuk membuat yang disebut birth chart atau chart kelahiran. Ini dibuat berdasarkan tempat dan waktu kelahiran. Jadi perlu kota kelahiran, tanggal, dan jam dan menitnya untuk membuat birth chart ini. Nah, malam ini saya tidak akan bicara panjang lebar tentang Human Design, namun saya akan fokus kepada tipe atau type di dalam Human Design. Jadi di Human Design ini ada 5 tipe. Ada 5 tipe atau 5 type. 3 type pertama adalah yang disebut manifestor, projector, dan reflektor. Ketiga tipe ini adalah non-doer. Mereka bukan tipe pekerja, di mana mereka mempunyai energi yang terbatas dan tidak kuat jika mesti bekerja non-stop dari Monday to Friday 8 to 5. Karena mereka tiga tipe ini bukan tipe pekerja. Jadi tadi di awal kan Kak Kathy juga menyebut bahwa kita juga perlu ingat kondisi fisik kita gitu. Nah, bagi mereka yang manifestor, projector, dan reflektor, energi mereka ini limited gitu. Mereka tidak akan kuat kalau bekerja terus-menerus gitu, karena mereka memang tidak didesain untuk bekerja non-stop 8 to 5 Monday to Friday gitu. Dan kemudian ada yang disebut generator dan manifesting generator. Nah, kedua type inilah yang adalah tipe doer atau tipe pekerja. Mereka ini punya energi yang tidak ada habisnya. Suplai energi yang tidak ada habisnya. Bahkan mereka kalau belum capek, energinya belum terkuras, mereka tidak bisa tidur. Jadi kalau teman-teman punya anak yang kalau belum capek itu nggak bisa tidur, mungkin anak tersebut adalah tipe generator atau manifesting generator. Sebaliknya, jika ada anak yang mungkin cepat capek, nggak kuat olahraga fisik lama, mungkin itu adalah anak manifestor, projector, ataupun reflektor. Saya bilang mungkin ya, karena kita perlu melihat chart mereka masing-masing gitu. Nah, kita akan lihat satu persatu dari kelima tipe ini. Tipe pertama adalah manifestor. Manifestor ini jumlahnya adalah 10% dari populasi. Mereka ini sangat mudah memulai sesuatu, sehingga action mereka ini kadang-kadang cepat banget. Mereka ini gampang memulai menginisiasi sesuatu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan, itu biasanya mereka ini termasuk tipe yang dalam perusahaan ini disebut tipe yang mereka ini adalah orang-orang yang mudah membuka jalan, merintis sesuatu. Gitu. Jadi kalau punya anak-anak manifestor, anak ini actionnya cepat, dia cepat mengerjakan sesuatu, cepat memulai sesuatu, tapi belum tentu diselesaikan. Hanya mulai aja, tapi belum tentu diselesaikan. Gitu. Dan apa yang mereka mulai itu biasanya punya big impact terhadap orang lain. Misalnya, contohnya, anak saya yang kembar itu manifestor.
Nah, itu action mereka ini cepat banget nih dulu. Jadi sewaktu kecil itu mereka ini bisa tuh ingin prakarya, korden digunting-gunting tuh. Digunting untuk prakarya, baju digunting gitu. Ya, jadi dan kadangan mereka juga suka manjat korden, manjat kemari gitu. Dan itu bisa sampai jatuh dan lain. Jadi apa yang mereka lakukan itu memberikan impact yang besar ya di dalam rumah saya gitu. Ya, korden rusak misalnya gitu. Dan mereka manifestor ini juga orangnya cenderung independen dan suka sendirian. Jadi seorang ini mereka ini lone wolf. Mereka ini kalau dalam teamwork biasanya kurang cocok gitu karena mereka ya sukanya mereka independen gitu. Kerjaan sendiri dengan cepat gitu. Dan mereka ini juga nggak suka dikontrol, sehingga ini mereka kalau dicoba dikontrol, akan marah dan berontak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman punya anak yang mungkin ciri-cirinya seperti ini, mungkin anak tersebut adalah anak tipe manifestor, mungkin gitu. Ya, jadi kalau dalam contoh seorang public figure yang manifestor itu adalah Ahok. Ahok itu adalah seorang manifestor. Jadi kalau dulu saya sering baca berita dia di koran, itu dia cepat sekali memulai sesuatu gitu. Dan anak buahnya itu sering ketinggalan. Para Kasudin ketinggalan semua. Dia sudah di mana, Ahok udah di mana, anak buah masih di mana gitu. Dan kadang-kadang mereka juga kelabakan. Kok tahu-tahu udah ngerjain ini gitu tanpa ada pemberitahuan apapun gitu. Mereka suka bingung. Dan memang dia bisa dengan mudah melakukan dan mewujudkan sesuatu gitu. Jadi kalau teman-teman punya anak yang manifestor, ada baiknya anak tersebut dikasih tahu nih untuk bilang ini. Kalau kamu punya ide, ceritain dong ide kamu atau tulis ide kamu gitu. Karena dengan mereka menceritakan, mengucapkan atau menuliskan ide mereka, itu biasanya akan lebih mudah terwujud gitu. Itu adalah kelebihan seorang manifestor. Gitu. Dan manifestor itu, dia ini pada dasarnya adalah seorang yang pemarah. Karena dia merasa dikontrol, sehingga dia itu sangat menginginkan kedamaian. Gitu. Sehingga seorang anak manifestor itu perlu diajar untuk minta izin sebelum dia memulai mengerjakan sesuatu. Dan juga untuk minta izin sebelum dia berhenti melakukan sesuatu. Dan ini nggak mudah bagi seorang anak manifestor untuk meminta izin. Karena ketika saya ini praktekkan ke anak saya dulu, wah, susahnya minta ampun. Mereka sudah keburu melakukannya sebelum mereka minta izin. Nah, kalau sudah dewasa, manifestor yang sudah dewasa, mereka tidak perlu minta izin. Mereka hanya cukup memberitahu, memberitahu. Misalnya, saya mau melakukan ini. Cukup memberitahukan gitu aja. Nah, setelah itu misalnya mereka mau berhenti melakukan sesuatu, mereka juga cukup bilang, saya berhenti melakukan ini gitu. Jadi kuncinya bagi seorang manifestor itu adalah bagi setiap anak-anak perlu minta izin sebelum memulai sesuatu dan sebelum berhenti melakukan sesuatu. Jika untuk manifestor dewasa, mereka perlu memberitahu gitu. So far, apakah ada pertanyaan tentang ini? Kalau nggak ada, saya akan lanjut lagi. Oke, saya lanjut ya. Oke, berikutnya adalah tipe proyektor. Nah, tipe proyektor ini adalah 21% dari populasi. Mereka ini berbakat memandu, memimpin, dan mengorganisasi. Dan mereka ini ingin kemampuan dan kecakapan mereka ini diakui. Jadi kalau Anda, teman-teman punya anak yang tipenya proyektor,
itu ada baiknya kalau anak ini dilibatkan gitu, ditanya misalnya, papi nanti mau ngajak temen papi meeting nih, kamu ada ide nggak nanti meetingnya di mana nih gini? Atau misalnya mau ada aktivitas bersama nih di rumah. Kita mau nih nanti main game bareng family night nih. Kamu ada ide nggak kita main apa gitu? Jadi anak proyektor itu suka kalau ditanya pendapatnya gitu. Kebetulan anak saya yang cowok adalah proyektor. Jadi dia itu suka kalau ditanya pendapatnya itu. Oke, berikutnya, aduh sorry ke buka. Oke, nah berikutnya tadi ya. Jadi ini anak proyektor itu suka diajak untuk terlibat dan berkontribusi gitu. Nah, dan mereka ini merasa pahit, merasa bitter jika mereka merasa mendapatkan hambatan gitu. Nah, di sini seorang proyektor ini kan berbakat memandu, memimpin, dan berorganisasi. Lalu mereka ingin kemampuan dan kecakapannya diakui dan suka kalau diajak terlibat dan berkontribusi. Masalahnya, mereka ini perlu menunggu untuk diundang, untuk berkontribusi, untuk memimpin, memandu, dan mengorganisasi. Karena jika mereka langsung nyelonong untuk memimpin, memandu, dan berkontribusi, orang lain belum tentu mau menerima kontribusi mereka. Dan ini jika terjadi, mereka akan merasa pahit gitu, merasa bitter gitu. Dan seorang proyektor ini sangat ingin merasakan perasaan sukses, apapun itu. Jadi perasaan ini sangatlah subjektif gitu. Dan ini juga ini ya, dalam lingkungan kerja ini juga juga berlaku gitu. Jika ada seorang anak buah yang mungkin dia tipe proyektor, dia ingin dilibatkan gitu dan ingin diakui kemampuan dan kemahirannya gitu. Dan kebayang juga nggak misalnya seandainya salah satu pasangan itu adalah proyektor gitu. Mungkin dia kepinginnya mimpin terus gitu. Padahal belum tentu pasangannya mau setiap kali dipimpin. Atau mungkin tadi yang manifestor gitu, punya pasangan yang mungkin manifestor, dia mau sesuka dia gitu, nggak mau dikontrol. Kebayang nggak tuh kayak gitu? Atau punya anak buah yang kayak gitu. Hey, nah berikutnya tentang proyektor. Proyektor itu nggak suka disuruh-suruh. Jadi kalau teman-teman punya anak proyektor, anak ini biasanya nggak mau suka disuruh. Misalnya, ayo kamu kerjain tugas, kamu bikin PR, dia nggak akan mau. Cara berkomunikasi dengan mereka itu nggak bisa dengan nyuruh, dan bahkan mereka akan cenderung nyuruh orang lain gitu. Jadi kalau berkomunikasi dengan proyektor, anak proyektor itu kita bisa dengan ngajak. Yuk kerjain PR yuk, ayo sini yuk, bantuin papi ngerjain ini gitu. Jadi dengan mengundang, dengan mengajak gitu. Dan mereka ini juga tadi cenderung adalah seorang pemimpin. Mereka nggak suka ngerjain sendiri. Jadi kalau mengerjakan sesuatu atau misalnya ini, mereka cenderung nyuruh orang lain. Dan ini saya melihat di lingkungan pekerjaan banyak terjadi gitu. Jadi ada anak buah yang proyektor suka clash dengan bosnya gitu. Karena ya itu, bosnya nyuruh, anak buahnya yang proyektor ini malah nyuruh yang lain lagi buat ngerjain. Kebayang nggak itu kayak gitu kalau di kantor gimana? Gitu. Ya, kemudian seorang proyektor itu juga bukan tipe bekerja, energi mereka terbatas. Jadi mereka cepat capek. Gitu. Jadi kalau punya anak tipe proyektor tadi dan anak tipe manifestor, mereka ini biasanya cepat capek gitu. Saya sendiri juga proyektor, saya juga termasuk yang cepat capek. Namun sesekali jika diperlukan saya bisa gitu kerja nonstop, lembur dan sebagainya. Namun setelah itu saya perlu pacing lagi untuk istirahat gitu. Karena balik lagi tadi
ini adalah bukan sebagai untuk pembenaran gitu. Kita bisa beradaptasi, kita bisa antisipasi. Nah, seorang proyektor itu juga perlu menemukan apa yang membuat dirinya itu energik, membuat diri bersemangat, dan belajar dan berlatih di bidang itu gitu. Kalau misalnya contohnya anak saya melihat anak saya ini dulu ada bakat musik. Dia sangat auditori, namun saya tidak tahu alat musiknya apa nih yang sesuai untuk dia. Jadi waktu itu saya mencoba berbagai macam alat musik, mulai dari drum, dari biola, dari pianika, keyboard, gitar, dan sampai akhirnya ke gitar listrik dan bass. Nah, ternyata dia cocok di gitar listrik dan bass. Dia sangat semangat latihan di situ sehingga akhirnya dia suka bermain, suka ngeband. Ya, jadi dengan seorang proyektor ini, seorang anak proyektor, kita perlu membantu dia menemukan apa hal yang membuat dia bersemangat gitu, lalu belajar dan berlatih di hal tersebut gitu. Tuh. Dan untuk seorang proyektor itu lebih cocok dengan interaksi one to one, private, personal, atau dalam small group. Jadi misalnya dalam kerja itu misalnya bekerja itu ya lebih cocok dalam small group atau dengan private. Seperti misalnya saya proyektor, saya dengan memberikan konseling, sesi konseling dan coaching itu saya lebih suka memberikan sesi private dengan kedua orang tua atau small group dengan 3 hingga 5 orang gitu. Saya kurang suka jika dalam big group, karena dengan proyektor itu mereka lebih suka jika terjadi intimacy gitu, keakraban. Jadi kalau dengan anak, misalnya dengan les, itu lebih cocok kalau misalnya les privat atau les yang ya kalau misalnya ikut bimbel yang muridnya tidak banyak gitu. Mungkin hingga maksimal 5 anak gitu, jangan yang seperti dalam satu kelas bisa 20-30 anak gitu. Oke, ini tentang proyektor. So far, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau share? Kalau nggak ada, saya mau lanjut lagi. Oke, saya lanjut ya. Oh ya, seorang proyektor tadi juga perlu, mereka ini juga biasanya terlihat pasif ya. Karena mereka ini menunggu untuk dikenali capability-nya dan lalu diundang gitu. Namun ini juga menjadi dilema bagi mereka. Menunggu ini mereka tidak bisa pasif. Dalam menunggu ini mereka perlu belajar dan berlatih dan juga berkontribusi gitu. Misalnya seperti anak saya, dia perlu berlatih gitar, main gitar, sehingga orang bisa melihat dia punya skill bermain gitar dan diundang untuk perform, untuk bergabung dalam band dan sebagainya begitu. Dan misalnya juga saya juga menunggu untuk dikenali dan diundang juga nggak bisa pasif. Saya perlu belajar. Lalu kemudian saya menulis naskah buku, saya membuat konten, saya sharing dan sebagainya gitu. Sehingga orang yang melihat itu bisa mengenali kemampuan saya dan kemudian mengundang saya untuk berkontribusi gitu. Jadi pasif dalam arti dalam proyektor ini bukan berarti dia pasif nggak ngapa-ngapain, tapi pasifnya itu adalah belajar dan berlatih gitu. Oke, berikutnya adalah reflektor. Reflektor ini sangat jarang, dia hanya adalah 1% dari populasi. Seorang anak reflektor itu terkesan pasif dan lambat. Dia akan terlihat sangat pasif dan lambat, gitu. Karena seorang reflektor itu dia punya kecenderungan untuk mengobservasi. Dia lebih suka sebagai seorang observer. Dan mereka ini suka mengobservasi apa yang unik dan berbeda. Sehingga mereka ini berbakat untuk memonitor dan mengevaluasi kondisi bisnis, komunitas, atau organisasi gitu. Jadi mereka ini cocok untuk sebagai inspektur, sebagai evaluator, mungkin sebagai bagian dari tim akreditasi dan sebagainya gitu. Dan seorang reflektor, baik yang anak maupun dewasa, itu sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya dan berpotensi untuk empati.
Jadi ini sangat sensitif terhadap pemikiran orang, dengan well-being orang, dengan emosi orang, dengan ide orang. Mereka ini sangat sensitif sekali. Sehingga karena mereka ini sensitif dan sangat mudah terpengaruh lingkungan, mereka ini perlu me time. Mereka perlu space and time, di mana mereka perlu bisa menyendiri dan bisa menetralisir dirinya dari energi-energi di sekitarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah seorang reflektor atau seorang anak punya anak yang reflektor, anak ini perlu diberikan me time. Entah dia menyendiri di kamarnya atau mungkin ya sekedar me time, bisa menyendiri di kamar atau mungkin di ruangan yang tidak ada orang lain, dia asik sendiri di situ, mungkin dia bisa istirahat, belajar atau melakukan aktivitas dia. Nah, saya ada seorang klien, dia reflektor. Dia itu cerita ke saya kalau salah satu hobinya adalah solo camping. Solo camping. Jadi dia suka camping sendirian, camping sendirian ke hutan gitu, mencil jauh dari mana-mana. Jadi ke alam. Di mana katanya saya perlu me time-nya saya kayak gitu. Menetralisir jauh dari orang lain, di mana saya bisa tenang sendiri gitu. Jadi bagi seorang reflektor ini juga perlu tadi me time gitu. Oke, berikutnya seorang reflektor itu juga dia ini merefleksikan seperti cermin, sehingga orang lain itu bisa melihat diri mereka seakan-akan seperti di diri reflektor ini gitu. Sehingga seorang reflektor itu kadang bisa frustasi karena mereka merasa dirinya nggak dilihat oleh orang. Mereka merasa dirinya nggak dilihat apa adanya karena mereka merasa orang melihat refleksi diri orang lain di diri mereka gitu. Dan seorang seorang anak reflektor perlu didukung oleh orang tuanya untuk bertumbuh sesuai ritme mereka karena mereka ini cenderung biasanya pasif gitu. Anaknya pasif dan apa ya pasif dan mungkin terkesan lambat gitu. Nah, satu lagi tips untuk anak yang tipenya manifestor, projector dan reflektor, mereka perlu tidur sebelum mereka merasa capek. Jadi sebelum mereka capek, mereka perlu sudah tidur gitu. Itu. Nah, so far apakah ada pertanyaan tentang ketiga tipe ini? Ini adalah ketiga tipe non pekerja, non doer. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Dulu mungkin Kak Al, kayaknya Bapak Ibu masih menyimak nih kira-kira anak saya apa ya, atau mungkin menyimak sebenarnya Nah, saya sendiri apa ya. oke. Oke, berikutnya adalah generator. Nah, generator ini adalah 37% dari populasi. Mereka adalah tipe builder, tipe pekerja dan pembangun. Jadi mereka ini punya energi pelimpahan, tipe pekerja pembangun, dan biasanya mayoritas pekerja di kantor adalah generator gitu. Dan mereka ini merasa frustrasi jika melakukan hal yang tidak mereka sukai gitu, sehingga mereka menginginkan kepuasan gitu. Nah, anak generator itu mereka itu tadi seperti di awal saya sempat sebut, mereka kalau belum capek nggak akan bisa tidur. Jadi energinya perlu dikuras dulu sebelum mereka bisa tidur. Either dengan diajak olahraga atau bermain secara fisik. Nah, biar energinya terkuras, baru mereka bisa tidur. Gitu. Nah, seorang generator biasanya cenderung fokus melakukan satu hal hingga selesai. Gitu. Jadi kalau saya analogikan, seorang generator ini mungkin kayak bulldozer ya. Bulldozer itu kan kalau udah jalan itu slow but sure tapi susah dihentikan. Dan kadang susah belok gitu. Nah itu kayak gitu generator. Biasanya seorang generator kalau sudah lagi fokus ngerjain suatu hal, lalu mereka mendadak merasa terganggu mesti mengerjakan yang lain, mereka bisa ada rasa cranky gitu.
Biasanya dari klien-klien saya itu merasa seperti gitu. Jadi, misalnya mereka udah fokus satu hal nih, lalu dipanggil oleh bos. Gimana rasanya? Ya, nggak enak ya, saya lagi ngerjain ini, lagi fokus gini, tapi dipanggil, tapi mau gimana? Bos manggil, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu. Nah, kebetulan istri saya juga adalah seorang generator gitu. Ya, jadi ada satu tips seorang generator, jika kita ingin mengajak seorang generator yang sedang melakukan sesuatu itu untuk mengerjakan hal lain, kita jangan langsung ganggu dia, tapi kita lihat dulu dia, mungkin kita ya dari pintu ruangan, lihat dulu, amati dulu sampai mungkin dia menoleh melihat kita, baru kita ajak dia komunikasi gitu. Sehingga dia tidak merasa energinya kepotong gitu ketika sedang fokus melakukan sesuatu gitu. Ya mungkin di sini teman-teman ada yang generator mungkin merasa hal seperti ini. Mungkin Kak Kathy seperti itu, apakah merasa seperti gitu Kak? Juga udah fokus nih ngerjain sesuatu, lalu dipanggil gitu. Apakah ada rasa kayak gitu tuh? Rasa kayak terganggu atau kayak gitu? Iya betul. Hmm. Saya memang generator sejati, jadi sering cranky kalau lagi ngerjain tugas dan ada yang ganggu. Bagaimana kalau dengan tips yang tadi gitu? Jadi misalnya mungkin orang mau manggil Kak Keti gitu, tapi dia nggak langsung manggil, tapi dia nunggu dulu mungkin di pintu ruangan atau apa, sampai mungkin Kak Keti nengok lihat dia baru diajak komunikasi. Gimana tuh rasanya kalau seperti begitu? Hmm. Ya mungkin kalau saya boleh ingat zaman saya Hmm. masih di dunia Hmm. korporasi gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. ada kalanya kan kita sebagai anak buah ya. Kalau bos Hmm. yang manggil ya saya nggak bisa cranky. Jadi saya banyak belajar juga gitu ya. Ya wes lah saya stop dulu. Coba akomodir apa yang dia mau. Nah, Nah kadang setelah itu saya mau menyelesaikannya saya udah moodnya udah agak turun tuh biasanya. iya, iya. Tadi sampai di mana gitu ya. Tapi ya itu sesuatu yang saya harus bisa beradaptasi ya. Karena kan Hmm. saya nggak bisa menentukan semuanya versi maunya saya gitu kan. Gitu. Jadinya sekarang udah bisa lebih terbiasa. Cuman memang ada ya Hmm. sekitar mungkin 15 menitan saya mesti zen dulu lagi gitu ya. Tadi sampai mana saya ngerjain yang mau balikin lagi baru saya lanjutin. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Iya, thank you sharingnya Kak Keti. Iya, jadi ya memang kalau dengan bos nggak bisa apa-apa, tapi rasa emosinya tetap ada dan mungkin itu ditekan gitu. Dan ya, jadi karena itu jika teman-teman punya anak yang generator, mungkin tadi tips tadi itu bisa dicoba dilakukan gitu. Jangan langsung manggil mereka, ngajak mereka, tapi berikan mereka give them some time gitu untuk mereka mungkin melanjutkan dulu. Uh, ya lanjutkan sebelum mereka lalu bisa merespon kita gitu sehingga ya mereka tidak merasa energi kepotong gitu. Oke. Berikutnya seorang generator itu juga menunggu untuk merespons. Mereka tidak cocok untuk memulai, tidak cocok untuk menginisiasi gitu. Karena itu baik bagi seorang generator untuk belajar membaca sign atau tanda untuk direspons. Nah, sign atau tanda ini sangat subjektif dan berbeda bagi tiap orang. Saya sendiri bukan seorang generator ya, jadi tidak bisa merasakan sign ini gitu. Namun dari klien saya maupun misalnya dari istri, sign ini bisa berbagai hal gitu. Misalnya bisa suara gonggongan anjing, atau misalnya melihat ada ruangan mungkin yang berantakan, atau suara seseorang, can be anything gitu. Gitu. Dan sign ini atau tanda ini bisa mereka respons. Mereka meresponnya bisa iya, tidak, atau mungkin mereka ragu-ragu gitu dari 3 hal tersebut gitu. Dan tips lain lagi itu bisa melakukan visualisasi sebelum merespons. Yang divisualisasi itu adalah hasil yang diinginkan. Ya, jadi misalnya seandainya gue merespon nih
ruangan yang berantakan ini seandainya gue respons, outcome-nya apa? Oke, mungkin nanti ruangannya akan jadi lebih bersih, tapi nanti mungkin kerjaan gue yang lain jadi nggak selesai gitu. Mungkin kayak gitulah kurang lebih itu. Jadi divisualisasi sebelum respons gitu. Jadi kalau punya anak yang tipenya generator, kita bisa ajarkan juga mereka untuk memvisualisasi atau membayangkan bagaimana nih kira-kira hasilnya kalau kita respons gitu. Gitu. Berikutnya lagi adalah manifesting generator. Manifesting generator ini adalah 37% dari populasi. Sama seperti generator, mereka ini energinya berkelimpahan. Bedanya kalau manifesting generator ini, mereka ini sangat cekatan bertindak. Dan mereka juga frustasi jika melakukan yang tidak disukainya. Dan mereka juga ingin kepuasan. Nah, bedanya antara manifesting generator dan generator, manifesting generator ini cekatan, efisien, dan cepat bertindak. Karena mereka ini bisa multitasking. Gitu. Sehingga karena mereka suka multitasking, seorang manifesting generator ini bisa nggak sabaran dan ingin buru-buru gitu. Ingin buru-buru. Jadi mereka itu bisa berpindah dari satu kerjaan lain gitu. Jadi asisten saya itu adalah seorang manifesting generator. Jadi kalau saya kasih kerjaan itu sekalian saya bisa kasih kerjaan itu sekaligus banyak ke dia, jembrengin gitu. Sekaligus nggak kasih satu-satu. Jadi saya juga ada asisten yang generator. Kalau asisten yang generator saya kasih kerjaannya satu-satu dia. Satu selesai baru kasih lagi. Kalau yang manifesting generator saya langsung kasih sekaligus gitu. Nah, karena manifesting generator ini suka multitasking, dia tuh kadangan suka lupa atau mengabaikan langkah penting gitu. Jadi asisten saya kadangan ini bilang, loh yang ini kok kamu belum kasih bol ya? Misalnya saya suruh dia bikin ini ya, konten website gitu. Saya udah kasih konten, suruh dia posting, galak. Dia bisa lupa. Kok yang ini belum kamu bol kalimatnya, yang ini belum dikasih italik. Oh ya sorry kok, lupa saya. Gitu. Karena ya karena di cekatan ngerjainnya ini berbagai hal sekaligus, dia suka ada yang kelupaan gitu. Nah, jadi kalau lupa itu kadang mereka terpaksa mulai lagi dari awal atau ngulang. Sehingga bagus bagi seorang manifesting generator untuk bikin checklist. Jadi kalau teman-teman punya anak yang manifesting generator, itu mereka bisa diajar untuk membuat checklist. Gitu. Jadi bikin checklist. Oke, kerjaan ini langkahnya apa aja? Oke, ini udah kerjain. Cek. Jadi bisa ngerjainnya secara sistematis dan gak ada yang kelupaan. Gitu. Nah, jadi ini adalah kelima tipe yang ada di dalam human design. Jadi ini baru sekelumit nih dari human design, karena dalam human design ini ada 64.000 kombinasi lebih gitu. Jadi banyak sekali yang bisa digali dari sini. Nah, jadi sekarang waktu kita udah lewat, namun saya ingin memberikan live demo jika ada yang mau gitu. Barangkali mungkin ada yang mau didemokan anaknya atau dirinya. Mungkin karena waktunya udah agak lewat, kita untuk satu ini saja ya, Kak Al ya, atau satu peserta aja ya. Tadinya kita plannya mau 2 gitu, tapi takutnya terlalu lama. Jadi monggo siapa yang ingin, langsung nih Bu Ana. Oke. Bu Ana mau didemokan anaknya atau ibu Bu? Ya, saya perlu kota kelahiran, tanggal, dan jam serta menitnya. Oh, bentar. Ya, makasih kesempatannya. Saya cari dulu nih, lupa lagi, bentar ya. Oke, jadi untuk menggunakan itu, saya menggunakan software satu lagi. Saya akan share di sini. Oke. Ya. Mungkin sambil nunggu Ibu Ana, saya juga ingin sampaikan bahwa human design ini nggak melulu untuk anak ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita juga ingin tahu gitu. Kebetulan saya sudah pernah
belajar dan mempelajari diri saya. Jadi waktu tadi Kak Al tanya, saya udah bisa tahu jawabannya. Tapi kalau memang ada yang belum, juga bisa mencari tahu gitu. Karena itu juga memudahkan kita saat kita berinteraksi dengan sesama gitu. Kenapa saya merasakan Ya. ini? Saya merasakan itu. Nih Kak Angelin bertanya, monggo. Monggo. Bu Angel. Sembari tunggu Bu Ana ya. Jadi gini Pak, saya mau tanya nih. Tadi kan dari semua tipe yang tadi udah dijelasin ya, manifestor, projector, reflector, generator, manifesting generator. Nah ini khususnya pada anak Pak. Bagaimana cara kita mengetahui tipe apakah anak kita? Kemudian adakah toolsnya? Atau hanya cukup mengamati saja atau bagaimana gitu? Kemudian kemudian biasanya kalau diamati itu bisa diamati sejak usia berapa Kak? Toddler kah, kids kah, atau baru bisa teenager atau bagaimana Kak? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Yaitu toolsnya dengan menggunakan ini, salah satu software ini, yaitu ini Maya Mechanic Imaging gitu. Dan kalau mau cari di internet juga ada, yaitu yang gratis untuk software itu untuk bisa tahu tipenya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau mau coba itu bisa di jovianarchive.com. Ntar saya saya chat ya. Boleh Pak. Linknya atau apa gitu. Nah, ini saya mengeluarkan. Oke. Bisa di Jovian Archive. Ntar, let me double check ya, bener nggak di situ. Yes, di jovianarchive.com bisa. Saya chat ya. Ya, di situ bisa tahunya. Karena dengan observasi itu bisa hit and miss. Karena kan ini diri kita ini kan, bahkan anak kita ini kan ada mengalami yang disebut conditioning dari pola asuh gitu, dari nurture, sehingga belum tentu apa yang muncul adalah yang sesuai diri sejati dia gitu. Saya nggak bilang bahwa nurture itu semuanya salah, namun kan ada yang mungkin tidak selaras, belum selaras atau belum mendukung nature gitu, sehingga bisa jadi jika diobservasi belum tentu sesuai gitu, bisa hit and miss gitu. Jadi kalau dengan ini lebih akurat jika menggunakan software tersebut, gitu. Ini Bu Ana udah ada di chatbox ini Kak Al. Ini sedang saya mau buatkan. Oke, September 2017. Jadi sambil menunggu datanya diformatkan oleh Kak Al, mungkin sekedar menambahkan aja untuk Bu Angel gitu. Ada baiknya juga menggunakan, atau mungkin kalau ingin lebih tahu lebih banyak mengenai untuk kebutuhan anak ya, karena kan ini sifatnya natal chart, jadi benar-benar selama perjalanan kehidupannya kita sebagai manusia. Nggak apa-apa juga, monggo silakan menikmati servisnya dari Kak Al gitu, karena kebetulan ini salah satu spesialis dia gitu loh. Soalnya saya pribadi juga, saya pernah mengambil ini untuk diri saya gitu kan, dan ada untuk anak saya yang pertama manifestor. Jadi ya memang membantu kita sih, karena kita sendiri kan beda ininya, saya generator, anak saya manifestor. Jadi ada beberapa juga kita suka clash gitu. Jadi dengan saya tahu ini bisa lebih mudah gitu, saya sebagai orang tua kasarnya kalau menyuruh gitu ya, menyuruh atau mengadvise dia tuh bisa lebih dapat caranya. Berarti tidak ada batasan idealnya kapan gitu ya Kak ya. Jadi apakah dari toddler atau kids atau teenager itu mungkin berjalannya seiringnya waktu, mungkin juga bisa berubah ya, yang tadinya manifestor mungkin pas teenager dia berubah jadi projector. Hal itu enggak. Atau gimana? Ini seumur hidup. Bercat ini seumur hidup. Yang bisa membuat berubah itu karena jika ada faktor dari luar. Faktor lingkungan gitu, kan? Mungkin karena pola asuh atau pergaulan dan teman. Namun diri sejatinya akan tetap selalu sama gitu, nggak akan berubah gitu. Baik. Dan jadi itu begitu bayi udah baru lahir itu sudah bisa langsung diketahui gitu. Jadi kalau ada klien yang bayi baru lahir, ada tuh. Jadi misalnya contohnya ada seorang bayi yang dia itu malam tidurnya nggak pernah bisa pulas.
Sudah ke berbagai dokter, keliling ke dokter. Anak sehat, nggak ada gangguan. Nah, setelah dilihat dari human design-nya, bercatnya, ternyata anak ini perlu lingkungan itu yang hanya ada satu jendela dan satu pintu. Sedangkan di kamar dia, itu jendelanya ada dua dan ada dua pintu. Satu pintu ke kamar mandi dan satu pintu keluar. Sehingga anak ini merasa tidak aman gitu di lingkungannya. Jadi saran saya waktu itu tutup pintu yang ke kamar mandi, jangan pernah dibuka. Jendelanya juga selalu ditutup, jangan pernah dibuka. Jadi hanya ada satu pintu aja. Setelah itu tidurnya bisa pulas gitu. Atau alternatif lainnya waktu itu saya juga suruh pakai kelambu. Jadi kan ada nih yang kelambu apa sih, yang kelambu nyamuk tuh yang bentuknya kayak tenda tuh. Pakai itu kayak tutup, ya udah dia berasa aman tuh. Kayak gitu tidurnya bisa pulas gitu. Oke, kita lihat ya sekarang chartnya Gwyneth. Kita konfirmasi dulu jam tanggal lahirnya 2 September 2017 jam 7.24. Betul ya? Betul. Oke. Ya, jadi Gwyneth. Oke. Gwyneth ini kalau dilihat dari sini, dia apakah anaknya biasanya bawaannya nggak bisa diem nih? Banyak gerak terus. Gitu. Iya, non-stop. Non-stop ya? Iya. Jadi ini anak yang gifted banget si Gwyneth ini. Dia biasanya punya banyak ide. Bener nggak banyak ide dia biasanya? Betul. Banyak ide dan cara pikir dia konsisten, cuma kadang mungkin jadi kayak susah dikasih tahu dan susah belajar hal yang baru gitu. Iya, stubborn banget. Stubborn gitu. Dan ya anak ini juga dia sangat intuitif, jadi intuisinya kuat, dan dia juga ini ya jarang sakit nggak selama dari kecil hingga sekarang. Ya sakit sebentar-sebentar lah, nggak dirasain juga sih, iya. Nah ya, dan namun mungkin dia ini anaknya rada emosional gitu. Betul. Emosional dan juga kekeh keras, kalau udah mau sesuatu ya udah maunya gitu. Yes. Ya, dan mungkin juga ada suka negosiasi dengan Bu Ana. Wah, bener banget. Ya, jadi dia kepingin ada timbal balik. If I do this, what do you give me gitu. Mami, if I do this, what gitu. Ya. Gitu. Dan energinya nggak ada habisnya. Kalau belum capek nggak akan mau bisa tidur dia. Generator berarti dia ya? Ya, dia memang tipenya generator nih tadi. Tipenya nggak ada, dan tadi kalau udah fokus sesuatu ya mungkin tadi seperti tadi dia merasa terganggu gitu. Kalau lagi asik kerjaan sesuatu lalu mesti dipanggil kerjaan yang lain. Ada kayak gitu nggak dari observasi? Iya, marah dia langsung. Apalagi kalau misalnya gambar terus pensilnya diambil adiknya, ngamuk. Ya, jadi seorang generator itu dia perlu menyelesaikan yang sedang dilakukan gitu. Okay. Dan dia ini juga ini punya self love yang konsisten. Dia juga tahu nih arah tujuan hidupnya. Mungkin cita-citanya dia udah tahu ya mau jadi apa. Iya, mau jadi polisi. Serius dong berarti dia ya. Iya, dia tahu arah tujuan hidupnya gitu. Cuma mungkin dia ini anak ini kalau lagi sendiri biasanya banyaknya diem, gak banyak bicara. Tapi kalau lagi bareng orang lain bisa bawel ya. Iya. Iya, betul. Ada suka caper juga nggak dia? Wah, banget. Banget. Gitu ya. Jadi dia gifted banget nih dia. Dan mungkin akan ada, mungkin ya ada, nggak tahu Bu, ada merasa kesulitan nggak ketika bicara dengan dia, karena dia ini kayaknya jago banget dengan idenya gitu, bikin kayak ya menjual ide dia gitu. Ya hebat sih memang. Cuman yang sebenarnya saya nggak tahu. Nanti saya pasti perlu cek saya juga. Pasti akan saya hubungi gitu ya. Saya pasti perlu cek saya karena saya ngerasa kayaknya saya juga
generator gitu, kayaknya setipe. Nah ini kan jadinya apa ya? Sama-sama keras, gimana gitu. Kayaknya sih ini tebak-tebakan. Tapi nggak tahu, nanti kalau udah dibaca baru tahu kan. Iya. Dan si Gwyneth ini apakah juga anaknya bosan nih? Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa, dia bosan. Iya. She wants to do something gitu. Iya. Maka saya mesti kasih terus apa gitu. Kalau nggak bosan dan mulai caper. Ya, bosan caper dan dia perlu negosiasi dengan dia, mesti keras, susah negosiasinya gitu. Ya. Nah, betul, ini betul. jadi sekilas tentang Gwyneth nih. Jadi masih banyak sih yang bisa digali dari dia, terutama misalnya tentang emosionalnya, gimana untuk channeling emosionalnya dia gitu. Karena kan anaknya emosional sekali dan juga keras. Iya. Jadi cara komunikasinya perlu sesuai dengan dia gitu. Iya, betul. Makanya nanti bakal ngobrol deh. Bakal ngobrol sama adik-adiknya juga soalnya. Ya. Okay. Thank silakan. Yuk, sama-sama. Dan di human design ini kita tidak hanya bisa melihat secara individu aja gitu, tapi juga bisa melihat yang disebut connection chart. Jadi connection chart ini misalnya kita melihat antara koneksi satu orang dengan orang lain gitu. Misalnya tadi seseorang gitu dengan orang lain. Misalnya saya dengan random dengan orang lain gitu. Bisa kita lihat ininya nih. Koneksinya gimana gitu, bagaimana satu orang dengan orang itu mempengaruhi gimana chemistry-nya gitu. Jadi misalnya seorang anak yang mungkin kalau sedang sendirian itu anak bawaannya diem aja, tapi ketika bersama orang tuanya mungkin bisa bawel. Nah, mungkin ada sesuatu yang mempengaruhi di situ gitu. Dan kita juga bisa melihat interaksi di dalam sebuah keluarga dengan yang menggunakan itu yang disebut dengan family penta, gimana interaksi dalam sebuah keluarga gitu. Jam lahir kalau nggak terlalu tepat gimana, mungkin ada meleset ya, jadi jamnya sebisa mungkin akurat gitu. Kalau mungkin selisih 1 menit mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau selisih 5 hingga 10 menit ya itu mungkin bisa berubah gitu. Kalau ya jadi kalau anak saya yang kembar itu selisih semenit, mereka masih sama ininya, bercatnya sama. Nah, ini jadi contoh dalam suatu family itu bisa kita lihat interaksi dalam satu anggota keluarga gitu. Bagaimana dinamika keluarganya. Jadi banyak yang bisa digali di sini, dan ini tidak hanya untuk family saja, tapi juga bisa untuk bekerjaan di kantor, di corporate, untuk team building gitu. Siapa bagian planning, siapa bagian PR, siapa bagian culture, siapa bagian material, siapa bagian bagian ini yang menyatukan satu sama lain gitu. Oke, jadi ini sekilas dari share-nya gitu. Kita balik lagi ke ini ya, ke main. Oke, ke main ininya. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kalau pertanyaan tentang jam dan waktu lahir itu sebisa mungkin yang akurat sih, makin akurat makin bagus. Kalau nggak bisa ya kita lihat kurang lebihnya aja gitu. Oke. Mungkin memang kalau ingin bisa lebih detail, bisa ada kontak person yang bisa ditinggalkan ya Kak Ali, kalau nggak salah di deck terakhir ya. Saya yakin pasti banyak orang tua yang penasaran, ingin tahu gimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan anaknya. Nah ini. Ya silakan, jika ingin info lebih lanjut bisa menghubungi
saya tadi mengenai human design, mengenal anak. Jika tadi ingin tentang well-being bisa dengan Kak Kathy gitu. Jadi kalau dengan Kak Adrian di dari human design, di saya mungkin bisa dibantu dengan intuitif. Kalau sudah dapat hasilnya kok masih bingung ya, action plan-nya mau gimana, yang mau dilakukan apa, bisa dibantu dengan kita. Betul. Dan selain itu juga jika mungkin ada kesulitan terhadap anak, mungkin menerima anak, atau mungkin ada emotion yang mungkin masih tersimpan itu, atau ada trauma, itu saya juga bisa membantu juga gitu. Karena saya juga ada counseling, coaching dan analisis dan terapi juga gitu, untuk mengelola emosi dan untuk memproses trauma di masa lalu dan masa kecil gitu. Ya, ini Kak Evi ada mau tanya, silakan Kak Evi. Ya silakan. Dan tadi juga ada yang chat nih. Iya. Oke. Selamat malam Kak Al dan Kak Kathy, teman-teman semua. Ini menarik banget ininya, penjelasannya. Apa tadi pemetaan ini ya tentang kayak blueprint ini bisa berlaku juga untuk anak berkebutuhan khusus ya Kak? Betul, dia berlaku untuk semua orang. Selama ini perlu ada jam dan menit kelahirannya. Kita perlu itu menit kelahirannya gitu. Iya, kebetulan saya punya anak autis gitu. Itu kan kalau kita ya secara umum kalau kita punya anak berkebutuhan khusus kan pola asuhnya berbeda ya Kak. Betul. Nah itu gimana ya kalau dilihat dari sudut pandang. Maaf saya nggak bisa ngikutin tadi ini karena ada biasa disambi-sambi di rumah. Gimana Kak? Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau human design ini lebih untuk yang mereka yang kondisi normal ya. Kalau untuk special needs itu tidak bisa dengan human design, karena human design ini kan dia lebih ke mungkin istilahnya tuh ke energi atau ke software ya. Dia tidak bisa mendeteksi hardware. Sedangkan penyebab autis ini kan hingga sekarang masih misteri. Dokter pun juga belum tahu apakah mungkin ada dari organnya, ataukah mungkin ada kromosomnya atau apa itu. Jadi itu tidak bisa kalau sepenuhnya dari human design. Jadi tetap perlu dibantu dengan berbagai metode terapi yang lain gitu. Misalnya antara lain dengan menggunakan play terapi. Mungkin pernah mendengar metode play terapi? Ya kebetulan saya seorang play terapis. Oke, ya, good ya. Jadi bisa dengan menggunakan play terapis itu gitu. Kalau dengan menggunakan human design belum tentu bisa gitu, karena kan dia memang tadi untuk mendiagnosa itu kan dia untuk memapping energi dan ini ya lebih ke soft skill gitu, tidak bisa mendeteksi hardware. Oke, kalau untuk mendeteksi hardware kan kita ada psikometrik yang lain dengan menggunakan psikotes dan lainnya begitu. Iya. Baik, terima kasih Kak sama-sama untuk penjelasannya. Makasih Kak Kathy. Ya Kak Evi, ini mungkin saya menambahkan sedikit Kak Al. Jadi Kak Evi sendiri juga sebagai parenting coach, cuman memang lebih spesialisasi untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi mungkin tadi pertanyaannya sangat relate sekali Kak Evi ya, karena mungkin bisa dicoba diimplementasikan untuk anak dari Kak Evi, begitu. Betul. Cuma bagaimana efektivitasnya dengan menggunakan human design untuk anak autis, jujur saya belum pernah coba, jadi saya belum tahu juga gitu. Karena kan kembali lagi human design tidak bisa mendeteksi hardware hardware manusia gitu. Betul. Gitu. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Ini saya sambil mengisi saya share ada link after class survey, tolong dilengkapi ya teman-teman ya untuk perbaikan kelas ke depannya. Dan juga satu lagi ini saya kirimkan, saya selalu di akhir kelas Kak Al, ini kami di LAREM kita selalu
link namanya Traktir Kopi. Jadi supaya kita para fasilitator tetap selalu semangat dalam men-sharing beberapa knowledge. Jadi silakan diklik juga aja teman-teman. Ada satu link traktir.id. Nanti bisa diikuti untuk instruksinya. Oke Kak Al, ini sepertinya kelas ini menarik banget. Dan saya berharap ini bisa untuk diaplikasikan oleh teman-teman semuanya gitu, karena memang yang namanya natal chart atau kita punya blueprint ini akan ada sepanjang kita hidup. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu Angel nggak bisa berubah, tidak. Cuman ada kalanya kita sebagai manusia kan, karena kita melakukan proses, kita melakukan adjustment. Nah di situ mungkin kita melakukan beberapa sedikit penyesuaian lah, karena kan juga nggak mungkin ya seumur hidup kita terlalu kaku kan, juga nggak bisa. Nah tapi itu untuk yang dewasa, untuk anak-anak kan mereka belum bisa sadar untuk kebutuhan di sana. Betul. Mungkin sebelum mengakhiri kelas, kalau berkenan boleh Kak Al mungkin share screen-nya di ini dulu di disconnect-kan dulu untuk kita ambil sesi foto. Boleh di on cam kan? Oh, Kak Evi, ada yang ditanyakan lagi Kak Evi? Enggak Kak, itu belum turunin resetnya. Saya pikir ada lagi, monggo loh, mumpung Kak Ale masih ada. Oke, ini nanti panjang nanti Kak. Ya, siap-siap. Ada yang berkenan boleh untuk diaktifkan di on cam kan sebentar kameranya. Jarang-jarang loh saya nih berkolab dengan para pemain human design. Biasanya kita dilarang lebih ke well-being ya. Boleh ya, saya hitungan ketiga ya. Oh, ada beberapa yang udah drop. Oke, 1. Sudah siap Bu Ana? 1, 2, 3, thank you, cheese. Oke teman-teman, ini saya off-kan dulu recordingnya. Again terima kasih untuk join